Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Akang ya. Kali ini Akang mau menceritakan pengalaman ya. Apa yang dikatakan Akang kemarin-kemarin gitu ya. Itu betul-betul terjadi dan bukan isu lagi ya. Masalah apa, Kang? Masalah tentang adanya jasa ya, jasa. Nah, bagi orang yang mau dibantu masalah jam tayang ya, kemudian subscribe ya, itu ternyata setelah Akang buka-buka itu betul-betul ada. Nah, dan silakan saja kalau memang berminat dan mau ya, itu tentu saja ada uangnya untuk mengganti ya jasa dari soal tontonannya ya, maksudnya jam tayang ya, 4.000 jam tayang itu cepat sekali ya. Kemudian subscribe-nya katanya bisa permanen gitu, tidak akan pernah hilang tuh gitu. Tetapi Akang bicara lagi sama anak Akang ya. Anak Akang itu pernah ya, pernah punya pengalaman itu temannya. Dia pernah melakukan seperti itu, tetapi akhir-akhirnya itu di-banned ya. Bahkan tidak diperbolehkan lagi itu. Itu. Ya tadinya memang janji itu. Bahkan bukan sekedar 1.000 subscribe tuh. Bahkan udah puluhan ribu tuh subscribe-nya. Tapi ternyata di-banned, tidak diizinkan lagi gitu. Nah, itulah kenapa Akang mengingatkan kembali ya, agar kita tetap berjuang, agar kita tetap semangat ya. Itulah yang Akang ingin sharing, ingin bagi pengalaman khususnya kepada YouTuber pemula ya. YouTuber pemula itu harus betul-betul punya cita-cita ya. Punya cita-cita ingin murni ya. Paling bisa kita melakukan silaturahim ya, itu pun harus memang tahu juga nih, karena memang kadang terjadi kehilangan subscribe tuh, karena memang kita tidak tahu bagaimana cara membalas ya. Kadang-kadang kita responnya tinggi ya, begitu ada ucapan terima kasih dari teman kita ya gitu, kadang-kadang kita langsung respon ya, langsung tonton balik ya. Ternyata itu pun seharusnya ada jeda ya, ada saat-saat gimana kita harus membalas dengan tepat gitu. Jadi mungkin tidak langsung dibalas ya, atau tidak langsung menonton lagi ya. Kita pakai jarak ya, 2 hari atau 3 hari itu setelah kita mendukung ya, like, komen dan subscribe-nya itu. Dan jangan lupa itu tombol loncengnya itu harus dipijit agar kuat tuh. Dan video-video hasil karya teman-teman itu akan datang ya, dan itu ya harus tamat. Nah, kenapa akan mengatakan harus tamat? Karena ada sinkronisasi ya antara kita dengan teman-teman kita. Tetapi tadi jaraknya jangan terlalu dekat ya. Kalau kita nonton umpamanya hari ini, maka teman kita ya 2 hari atau 3 hari nggak apa-apa sebenarnya, asal kita betul-betul jujur, betul-betul amanah, itu menjaga sesuatu yang mungkin terjadi ya.
adanya kehilangan subscribe gitu. Padahal sebenarnya tidak pernah hilang. Tapi meskipun begitu, itu bisa menimbulkan kecemasan, bahkan bisa down. Bisa kenapa ini subscribe hilang? Seperti pengalaman Akang sendiri ya. Kalau Akang sudah menonton banyak nih, nonton banyak sahabat-sahabat ya, video sahabat-sahabat itu kadang-kadang subscribe itu hilang entah 3 entah 4, bahkan pernah hilang 7 ya. Itu kemungkinan cara Akang yang memang belum pas itu, belum pas. Jadi semangat tinggi itu harus diatur juga sebenarnya. Semangat tinggi itu harus dijaga juga gitu, jangan sampai melampaui batas itu. Saking inginnya silaturahim ya, membalas tontonan-tontonan yang ditonton oleh sahabat-sahabat Akang ya, Akang langsung respon, langsung balas. Ternyata itu sebenarnya itu kurang tepat juga ya, kurang tepat juga, karena itu akan timbulnya hilang ya, timbul dan hilang itu yang dirasakan Akang selama ini gitu ya. Makanya untuk sahabat-sahabat YouTuber pemula itu menurut pendapat Akang sudah ada pengalaman sekarang ya, itu kalau misalkan menonton itu harus ada jarak ya. Umpamanya setelah ditonton oleh sahabat-sahabat, lalu kita balik menonton, itu jarak 2 hari atau 3 hari lah, gak apa-apalah. Kecuali kalau memang untuk para kreator-kreator yang memang itu sudah menjadi betul-betul langganan tuh ya. Kadang-kadang kan kita ya menonton para tutorial yang menyangkut masalah per-YouTuber itu kadang-kadang terus menerus karena memang butuh ilmu pengetahuan. Meskipun pada akhir-akhir ini Akang juga membaca ada sesuatu masalah ya. Masalah apa? Selalu membesar-besarkan pemahaman atau pendapat. Menurut Akang jangan ya. Pendapat itu bebas, pemahaman itu bebas, asal jangan merugikan saja, jangan menghina. Itu gak pantas kalau di media ini ya, YouTube ini itu digunakan untuk saling menjatuhkan atau merendahkan satu sama lain. Pemahaman, pendapat itu bebas-bebas saja, gak usah dihentikan, karena memang tidak bisa dihentikan kalau masalah pemahaman. Lepas masalah benar atau salah ya, itu tidak jadi masalah, asal saja jangan sampai merugikan. Jadi antaranya saling ejek itu jangan. Masa seorang YouTuber yang mulia, seorang YouTuber yang saling mengejek umpamanya gitu kan, itu kesannya, ini kesannya. Akang tidak akan mengatakan siapa orangnya, tetapi ada di bagian yang suka memberikan tutorial tentang ke-YouTubean ya, ini terkesan gitu ada perang ya, perang pandangan, perang pendapat masing-masing untuk mencari pembenaran. Padahal sebenarnya tidak perlu mencari pembenaran sebenarnya, tetapi lihat saja hasilnya. Kalau memang hasilnya iya, maka kita ikuti. Tetapi kalau misalkan hasilnya tidak, maka jangan kita ikuti. Itu kan menjadi pokok yang harus kita perhatikan. Jangan sampai selalu ia mengiyakan tetapi ternyata hasilnya lain ya. Itu jangan itu ya. Tapi kita harus mengikuti tutorial yang memang mempunyai sikap yang bijaksana, merendah ya, tidak terlalu ya istilahnya. Yakin itu perlu,
tetapi kita tetap gunakan akal dan pikiran kita. Jangan menggunakan emosi atau nafsu, karena emosi atau nafsu itu bisa mendorong kita berbuat yang lain-lain. Inna nafsa la ammaratum bisu'i gitu. Jadi biasanya itu nafsu itu mendorong kepada hal yang jelek. Nah, kita gunakan akal sehat. Sebagai youtuber ya, youtuber pemula khususnya harus mempunyai jiwa intelektual. Apa yang dimaksud dengan jiwa intelektual? Jiwa intelektual itu adalah orang-orang youtuber yang selalu mengedepankan akal sehat, ya. Akal sehat, kita gunakan akal sehat. Jangan mengedepankan hawa nafsu, sebab itu berbahaya. Kalau kita menurut hawa nafsu itu akan binasa, akan hancur, ya, akan bahaya tuh, ya. Kita gunakan akal sehat kita untuk supaya kita bisa terang ke depannya. Jangan menuruti hawa nafsu. Nah, tutorial yang sering memberikan pemahaman, sering memberikan ilmu kepada kita, yang baiknya kita ambil, yang jelek-jeleknya jangan diturut atau jangan dicontoh, ya. Itu tidak baik. Itu menurut pendapat Akang. Tetapi pada umumnya para kreator khususnya di tutorial sebenarnya pada umumnya baik-baik sebenarnya. Cuman mungkin ada satu egoisme gitu. Ingin umpamanya dinilai itu lebih afdol, lebih bagus. Itulah sisi-sisi kekurangan, sisi-sisi kelemahan dari seorang manusia yang memang seperti itu. Karena sudah diilhamkan kepada diri manusia itu, yaitu dua hal, ada baik, ada buruk, ya. Setelah kita tahu, ya, setelah kita tahu sekarang, maka kita pun harus bijaksana. Nah, sisi baik, sisi buruk itu sebenarnya sudah diilhamkan, tergantung kepada pengendalian diri kita, pengendalian nafsu kita. Seberapa jauh kita mengendalikan emosi dan nafsu kita, maka disitulah, ya, akan muncul kualitas diri kita. Nah, mana yang menerangkan bahwa kita sudah diilhamkan masalah baik dan buruk? Lihat saja di surat Asy-Syams. Di situ ada kalimat fujuroha wa taqwaha. Jadi ada sisi pembangkangan, ada sisi penolakan, dan ada sisi ketaatan, ketakwaan. Jadi dua sisi ini tidak akan lepas dari diri kita. Siapapun orangnya tidak akan lepas. Ada sisi baik dan ada sisi jelek, ya, sisi salah dan sisi benar. Nah, tinggal kita mengolah dan mengendalikan sisi-sisi itu agar bermanfaat kedua-duanya. Jangan kira sesuatu yang dianggap salah itu tidak bermanfaat. Jangan kira sesuatu yang dianggap keliru itu tidak bermanfaat. Tentu saja, sekecil apapun sisi itu, tentu saja Allah menciptakan untuk kemanfaatan bagi kita semua, ya. Itu jelas keterangannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi setiap hal, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap buruk oleh manusia maupun hal yang dianggap baik oleh manusia, tentu saja itu tidak akan sia-sia asal kita mampu dan pandai atau cerdas menyikapinya. Begitu saja dari Akang. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.